Meanwhile, Indonesia's economy is projected to grow at a slower pace in 2023 compared to 2022. This was according to economics think tank Core Indonesia, which is forecasting Indonesia's economy to grow at a range between 4.5 to 5% next year. The Center of Reform on Economics, or the Core Indonesia think tank, is projecting slower economic growth in Indonesia in 2023 compared to growth in 2022. In their 2023 domestic economic outlook, the executive director of Core Indonesia, Muhammad Faisal, said that Indonesia's economy is forecasted to grow at a range between 4.5 to 5% annually. This is lower than Core Indonesia's projection for 2022, which forecast Indonesia's economy to grow between 5 to 5.1%. Yang pertama, kita memprediksikan bahwa ekonomi nasional di 2023 itu berpotensi tumbuh 4,5 sampai 5%. Ya, jadi 4,5 sampai 5% ini relatif kuat. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan tahun ini, kita prediksikan di tahun ini di kisaran 5%, 5,0 sampai 5,1%. Memang ada sedikit perlambatan, tapi perlambatannya tidak terlalu jauh, apalagi kalau dibandingkan dengan tadi. Global, potensi perlambatannya tahun depan signifikan dibandingkan dengan tahun ini. Nah, untuk ekonomi nasional 4,5 sampai 5% ini dibandingkan dengan peer countries juga relatif banyak yang lebih rendah daripada Indonesia, walaupun ada beberapa negara yang juga lebih tinggi ya dibandingkan Indonesia untuk tahun depan seperti misalkan Vietnam. Despite a projection of slower growth next year, Core Indonesia believes that household consumption in Indonesia will remain strong and even exceed consumption levels before the pandemic despite global economic pressures. Meanwhile, the think tank also believes that investments into Indonesia will continue to grow despite a slowing global economy. Apa yang sudah terjadi di 2022 ini, ya, yang sejak awal tumbuh tinggi, ini akan mengalami perlambatan. Akan tetapi, menurut proyeksi kami, bagi Indonesia, investasi langsung yang akan masuk ke Indonesia masih akan tetap tumbuh tinggi, karena memang yang masuk ke Indonesia itu lebih pada investasi di sektor yang sifatnya adalah long term, ya, di sisi sektor-sektor primer. Dan tidak akan ada faktor-faktor yang terjadi saat ini bukan menjadi penentu. Seperti misalnya di sektor tambang, sektor perkebunan, ini adalah sektor-sektor yang returnnya tinggi. Nah, kalau kita lihat yang terakhir adalah aliran dari FDI yang terjadi di global, ini memang masih relatif baik, walaupun tidak sebaik sebelumnya. Dengan harapan ini, maka kita memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara penerima aliran dari FDI global. Meanwhile, inflation in Indonesia is projected to be lower next year compared to this year. Core Indonesia is forecasting that Indonesia's inflation levels will fall to a range between 2 to 3%, much lower than this year's inflation forecast of 5 to 6%.